Mimpi yang merasa bagi kita itu ngeri sekali dan membuat kita takut teramat luar biasa. Takut teramat luar biasa. Matahari menembus bumi sehingga bumi menjadi hancur. Berenang tak sampai ke tepian. Apa katanya? Capek sekali tubuhku. Capek sekali tubuhku. Di dalam mimpi kita jatuh ke dalam jurang. Dalam keadaan sadar kita jatuh dari tempat tidur. Kita jatuh dari tempat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam. Mari senantiasa kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, alhamdulillah, poin demi poin telah kita lewatin sehingga kita bisa mengenal tentang ciri-ciri gangguan jin ataupun sihir. Pertama, yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, bahkan yang masuk dan menyerang pada perasaan kita. Nah, pada bagian yang ketiga ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri gangguan jin ataupun sihir pada mimpi manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, berapa banyak kita menganggap tentang mimpi-mimpi yang kita alami adalah bunga-bunga tidur. Tanpa kita sadari ternyata ada mimpi-mimpi yang kita alami mengandung campur tangan dari kalangan bangsa jin. Ada campur tangan dari syaitan yang berusaha untuk mengganggu manusia, yang berusaha untuk membuat manusia menjadi takut. Bagaimana ciri-cirinya? Kalau memang mimpi yang kita alami itu berasal dari syaitan, mimpi yang kita alami ini ternyata merupakan bagian dari ciri-ciri gangguan jin ataupun sihir. Apa ya ciri-cirinya? Disinilah kita akan mengungkap lebih dalam seputar ciri-ciri gangguan jin ataupun sihir pada mimpi manusia.
Yang pertama, mimpi yang dialami oleh seseorang itu adalah mimpi yang mengerikan atau mimpi yang menakutkan. Mimpi yang merasa bagi kita itu ngeri sekali dan membuat kita takut teramat luar biasa. Apa saja mimpinya? Mimpinya itu adalah bermimpi menghadapi bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi, angin topan, tsunami, angin puting beliung, atau bisa jadi kita bermimpi berada di sebuah gunung dan gunung itu meletus. Betapa takutnya kita saat itu ketika kita berada di sebuah tempat, ternyata banyak pepohonan yang indah di dalam mimpi tersebut yang tanpa kita sadari semua pepohonan bertumbangan. Kenapa bisa tumbang? Karena adanya angin topan. Takut dan sangat mengerikan. Bayangkan kalau kita mimpi yang indah, ternyata kita berada di sebuah danau. Karena danau itu dikelilingi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Berubahlah gunung-gunung tersebut menjadi gunung Merapi. Tiba-tiba erupsi, mengeluarkan abu vulkanik yang pada saat itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak berdaya. Kita mau lari-lari kemana? Ternyata kita berusaha untuk lari menjauh. Kita di situ-situ aja. Capek tubuh. Takut luar biasa. Kemudian mimpi hari kiamat. Ini di luar dari bencana alam. Ternyata mimpi yang kita alami adalah mimpi hari kiamat. Bintang-bintang, meteor berjatuhan menghancurkan bumi. Matahari menembus bumi sehingga bumi menjadi hancur. Kita melihat banyak orang yang berlarian, tenggelam masuk ke dalam dasar tanah yang tidak berujung, beterbangan karena adanya angin yang begitu kencang. Belum lagi kita melihat ombak yang tinggi sekali menghempas semua bangunan-bangunan. Dan kita pada saat itu merasa ketakutan, ingin lari, tapi tidak tahu lari kemana. Takut sekali. Kenapa? Kita merasa di dalam mimpi itu adalah hari kiamat. Mimpi meninggal dunia, disiksa di alam kubur, bahkan mimpi dimasukkan ke dalam neraka. Mimpi meninggal dunia. Kita berada di suatu tempat yang sangat gelap. Kita sadar nih, aku sudah bangun, ternyata kita lihat di depan, loh, itu kok ada tubuhku? Lantas aku siapa? Begitu kita ingin menyentuh benda-benda yang ada di samping kita, ternyata tembus. Kita ingin menyentuh pohonan, ternyata tembus, tidak bisa disentuh. Seolah-olah kita menjadi arwah. Seolah-olah tubuh kita sudah terpisah dari roh kita. Meninggal kita saat itu. Belum lagi kita dalam keadaan sehat, tiba-tiba kita meninggal dunia. Banyak orang yang menangisi kita. Mimpi dimasukkan ke alam kubur. Berada di alam kubur. Kita dikubur hidup-hidup. Tiba-tiba kita juga mimpi berada di sebuah api yang sangat besar. Ternyata ada yang menyebutkan ini adalah neraka. Seolah-olah kita berada di dalam neraka. Takut sekali dan sangat mengerikan kita rasakan. Selanjutnya, mimpi membunuh atau mimpi dibunuh. Kita megang pisau nih. Tiba-tiba ternyata kita membunuh teman kita sendiri. Yang pada saat itu meninggallah teman kita. Takut, lari kita menjauh. Udahlah tangan berdarah-darah, baju penuh dengan darah, lari kita.
Belum lagi nanti kita dikejar polisi. Belum lagi nanti kita dikejar masyarakat karena kita mau dimasak. Terus lari. Begitu kita sembunyi, ketahuan lagi. Begitu kita sembunyi, ketahuan lagi. Kenapa? Karena kasus yang kita hadapi di dalam mimpi adalah karena kita membunuh. Mimpi dibunuh. Kita dalam keadaan tenang bersama teman, damai, dalam ikatan persahabatan, tapi tiba-tiba kita ditusuk dari belakang. Menahankan rasa sakit yang teramat luar biasa. Menahankan kalau pistol yang dia pegang itu pelurunya menembus di dada sampai ke punggung. Sementara kita dalam keadaan hidup, rasanya sakit sekali, dan kita di dalam mimpi tersebut posisi dalam keadaan dibunuh. Dimutilasi. Tubuh kita dipotong-potong. Kuping kita dipotong. Bahu kita dipotong. Tapi kita masih hidup. Kaki kita dipotong. Tapi kita masih hidup. Masya Allah. Sangat mengerikan. Bahkan mimpi bunuh diri. Mimpi bunuh diri. Yang herannya tidak mati. Ya. Di dalam mimpi kita stres. Di dalam mimpi pikiran kita kacau. Di dalam mimpi seolah-olah kita dikhianati. Yang pada saat itu kita berusaha untuk mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri. Mimpi bunuh diri kita. Apakah kita menggunakan pisau untuk menusukkan pisau di dalam tubuh kita? Atau mungkin kita terjun ke sebuah jurang yang paling dalam? Atau kita masuk ke dalam sungai, lautan, sehingga kita tidak bisa bernafas dan tidak mau berenang? Mimpi bunuh diri. Jatuh dari ketinggian. Mimpi jatuh dari ketinggian. Bayangkan teman-teman, di dalam mimpi kita berada di sebuah gunung, berada di atas gunung. Kita lihat alam yang terbentang itu begitu indah. Alam yang terbentang itu begitu indah. Karena kita melihat danau di sana, melihat laut di sana, melihat pepohonan di sana, melihat bukit barisan lagi. Belum lagi perpaduan alam yang bercampur dengan kabut. Perpaduan alam dengan awan dan gunungnya. Indah. Tapi suatu ketika di dalam mimpi tersebut, ternyata waktu kita berjalan, tiba-tiba di depan ada jurang. Jatuh kita. Jatuh. Yang menyedihkan ternyata, di dalam mimpi kita jatuh ke dalam jurang. Dalam keadaan sadar, kita jatuh dari tempat tidur. Luar biasa. Dan tak terbayangkan rasa takutnya. Ngeri ketika kita rasakan di dalam mimpi. Kita manjat nih pada sebuah pohon, lincah. Begitu lihai kita. Hanya untuk mengambil buah mangga. Tapi ternyata tiba-tiba ranting yang kita pijak patah, jatuh dari ketinggian. Kita terbang nih di atas awan. Bahkan kita bisa menyentuh awan, kita bisa berdiri di atas awan. Tapi ternyata tiba-tiba tembus. Awan itu bagaikan asap, tidak bisa disentuh oleh kaki. Jatuh kita dari langit. Luar biasa. Dan ini sangatlah mengerikan kalau kita alami di dalam mimpi. Kemudian mimpi tenggelam, mimpi hanyut, mimpi berenang sampai tak bertepi. Di kehidupan nyata kita pandai berenang, pandai, lincah, lihai. Tapi ternyata di dalam mimpi kita mengendarai sebuah kapal, tiba-tiba kapal itu menghempas batu karang, pecah. Kita pun akhirnya berada di lautan yang luas. Kita tak berdaya, kita tidak bisa berenang, sampai pada akhirnya kita tenggelam. Tenggelam.
sampai ke dasar lautan. Ada lagi yang lebih mengerikan, sudah dalam keadaan tenggelam, kita dihantam lagi sama ikan hiu, kita dihantam lagi sama belut listrik, kita dihantam lagi dengan ikan-ikan predator yang ada di dalam laut. Sementara di dalam mimpi itu kita merasakan sakit yang teramat luar biasa dan kita tidak meninggal dunia, nggak mati-mati kita dalam mimpi itu. Dimakan hiu, dihantam belut listrik, belum lagi kena ubur-ubur gatal, luar biasa. Hanyut. Kita berada di sebuah sungai, karena airnya itu deras mengalir. Tiba-tiba kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita terseret dengan adanya aliran air tersebut. Hanyut kita. Udahlah hanyut, kehantam batu-batuan, dihantam lagi dengan kayu-kayuan, belum lagi nanti ada ranting-ranting, daun-daun yang busuk, buah-buah yang hancur. Habis kita, hanyut. Seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa di dalam mimpi. Kita tidak bisa menggapai sesuatu untuk kita bisa bangkit dari aliran air yang deras dan kita naik ke permukaan. Kita tidak bisa berenang pada saat itu. Terasa dangkal itu sungai, tapi ternyata kita tetap terseret dengan aliran air tadi. Begitu juga dengan berenang tak bertepi. Capek rasanya teman-teman, capek. Kita saja yang mendengar dari pengalaman saudara-saudara kita yang ketika ia bermimpi berenang tapi tak ketemu ketepian, tak sampai ke tepian. Apa katanya? Capek sekali tubuhku, sesak rasanya nafasku, berdebar jantungku karena tenaga yang keluar pada saat itu. Padahal di dalam mimpinya dia berusaha untuk berenang. Di sana ada tepi, di sana sudah ketemu pinggir pantai, di sana sudah ketemu pinggiran sungai. Terus berenang, nampak tepian, tapi kita tidak sampai ke tepian tersebut. Akhirnya apa? Jelaslah. Tangan capek, nafas sesak, jantung berdebar-debar, seluruh badan lemas, letih, lesu, lunglai, bahkan letoy. Bangun dari tidur, benar itu juga yang terjadi, bahkan bisa mengeluarkan keringat yang begitu deras. Yang sedihnya lagi, nggak cuma capek setelah bangun dari tidur, demam kita, sakit kita. Udahlah sakit, nggak cukup dalam sehari, berhari-hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu. Ini kriteria mimpi yang menakutkan, mimpi yang mengerikan, yang bisa saja terjadi ketika seseorang tidur dan masuk ke dalam mimpi.